Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramu Termenuni. Kali ini kita membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu tentang dari Ade Armando yang melihat Anies itu mungkin sekali menang dalam pencapresan ya, kalau pendeklarasian Ganjar terlambat. Ini dari Ade Armando yang kemungkinan melihat satu hal ancaman ya bagi Ganjar yang saat ini memang tidak bisa leluasa untuk melakukan safari politik dibandingkan dengan Anies yang sekarang sudah bebas ya untuk melakukan safari politik setelah selesainya masa jabatan gubernur ya, dan itu merupakan hikmah dari yang kebanyakan pengamat melihat Anies akan menjadi lebih tidak baik dengan selesainya gubernur, tetapi kita melihat setelah itu justru safari politik Anies menjadi meriah dan dahsyat, diterima oleh banyak pihak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada rakyat setelah pendeklarasian sebagai capres oleh Nasdem. Ini sesuai yang dilansir oleh Gelora, langsung kita baca dan kita ulas. Gelora.co, pegiat media sosial Ade Armando menyebut bahwa kemungkinan bakal calon presiden capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan bisa menjadi presiden itu sangat terbuka lebar. Apa asalnya menurut dia, hal itu sangat bisa terjadi apabila Ganjar telat dideklarasikan sebagai capres. Hal ini seperti yang disampaikan dalam kanal YouTube Cokro TV. Di Cokro TV saya sudah berulang kali mengatakan Anies Baswedan mungkin sekali menjadi presiden, ujar Ade Armando. Kalau dia jadi maju, dia akan menang, walau dengan satu syarat, dia tidak bersaing dengan Ganjar Pranowo, lanjut dia. Ini pun ditambah dengan satu catatan, Anies mungkin sekali menang, walau Ganjar akhirnya tetap maju, kalau pendeklarasian Ganjar terlambat, tambahnya. Diketahui bahwa saat ini Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Nasdem. Pendeklarasian itu terjadi pada 3 Oktober 2022 lalu. Selain Nasdem, dua partai lain yang juga mengusung ex-gubernur DKI Jakarta itu adalah PKS dan Partai Demokrat. Ketiga partai tersebut tergabung dalam koalisi perubahan, sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum dideklarasikan oleh partainya PDI Perjuangan. Ganjar memang telah dideklarasikan oleh partai lain, yakni Partai Solidaritas Indonesia PSI, namun partai tersebut tidak memiliki satupun kursi di Senayan. Ya itu ya sobat sekalian tentang peluang dari Anies Baswedan yang itu disampaikan oleh Ade Armando yang melihat potensi yang akan menjadi presiden itu sangat besar sekali gitu ya, dan ini tentu saja sesuai dengan fakta. Kalau kita melihat safari politik yang dilakukan oleh Anies benar-benar bisa disambut meriah oleh rakyat ya. Dan yang paling fenomenal juga adalah bagaimana koalisi perubahan ini ya, meskipun saat ini belum mendeklarasikan koalisinya ya, tetapi ada keyakinan ini akan dipertahankan. Ada juga kabar ya bahwasanya ini juga menjadi serangan ya, ataupun menjadi ancaman bagi pihak kekuasaan atau istana yang melihat kecemasan dari safari Anies yang disambut meriah dibandingkan mobilisasi yang dilakukan oleh kekuasaan ya, misalnya di GBK yang itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya dalam pemerintah yang seharusnya tidak memikirkan tentang pencapresan, tetapi lebih fokus kepada mengurusi rakyat. Nah memang fenomena Anies ini itu ya suka atau tidak suka sudah membesar gitu ya, yang dikenal dengan Anies Effect. Kalau kita melihat dulu ya dengan awal-awal Presiden Jokowi yang melakukan belusukan dan bisa meraih simpati publik, kita lihat saat ini dengan adanya Anies yang melakukan safari itu bisa diterima oleh rakyat dan berlangsung secara meriah ya. Nah itu juga Anies Effect itu membesar. Kita ketahui itu juga melihat track record dari pemerintah saat ini yang dalam fungsinya untuk mengurusi urusan rakyat ya.
Jadi banyak sekali ya peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang sangat tidak populis ya, kemudian juga kebijakan pemerintah yang tidak bisa mensejahterakan rakyat itu diakumulasi dengan dukungan kepada Anies. Jadi Anies itu pertama sudah mempunyai modal awal ya dengan deklarasi, dan itu menjadi besar ya, satu hal karena perilaku pemerintah sendiri ya, dari segi kebijakan ya, tingkat kepuasan, kemudian apa namanya, hal-hal tentang peraturan tentang undang-undang misalnya yang justru merepresi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, yang itu sangat berkebalikan dengan sesuatu yang harus diberikan keleluasaan ya, justru malah direpresi untuk dalam hal menyampaikan pendapat dan kritik. Makanya itu ya, ke sifat-sifat ataupun kebijakan yang sifatnya represif itu dimanifestasikan dengan dukungan kepada Anies yang sekarang lagi sedang membesar ya. Dan kita ketahui pendapat Ade Armando ya ada benarnya juga ya, dengan adanya saat ini Anies yang banyak kadang-kadang menjadi presiden, itu bisa menjadi ancaman bagi calon yang lain, yaitu misalnya Ganjar dan juga Prabowo, yang hingga saat ini Ganjar misalnya sudah tidak ada sudah telat untuk melakukan deklarasi. Jadi Anies yang dari awal dideklarasikan itu, ataupun sedari awal setelah selesai dari jabatan gubernur itu dipandang itu tidak menguntungkan bagi Anies ya. Tetapi itulah ya, setelah itu ada hikmah atau blessing in disguise gitu ya. Blessing in disguise setelah Anies itu selesai dari masa gubernur, justru Anies menjadi lebih bebas. Satu hal ya. Kemudian setelah itu malah dideklarasikan oleh Nasdem, malah ini nilai plus yang lain. Setelah itu maka Anies bebas untuk melakukan safari politik ya. Kadang pihak-pihak yang tidak suka ya melihat itu suatu kampanye yang mencuri start misalnya ya. Jadi ingat bahwasanya apa yang dilakukan Anies itu meskipun itu dikatakan sebagai kampanye, itu tidak Bapilu atau Badan Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu tidak mempunyai hak untuk melarang. Kenapa? Karena belum mendaftar ya. Anies itu belum mendaftar, makanya boleh ya dalam hal ini Anies melakukan safari politik dalam rangka untuk mendekatkan pada rakyat dan meningkatkan elektabilitasnya. Nah ini berkebalikan dengan Ganjar yang sokol kadang-kadang kan menjadi lawan berat dari Anies, tetapi Ganjar dalam hal ini masih menjadi gubernur ya. Jadi masih terikat dengan posisinya sekarang, yang kalaupun akan melakukan kampanye itu tentu saja melakukan pelanggaran yang sifatnya etik ya, pelanggaran melakukan abuse of power, karena kalau itu benar terjadi melakukan kampanye justru akan memakai ya fasilitas publik yang justru itu akan menimbulkan abuse of power ya, atau penyalahgunaan kekuasaan yang tentu saja itu melanggar yang harus ditertibkan oleh pemangku kebijakan, yaitu Presiden Jokowi. Nah di satu sisi kita lihat Anies leluasa, di satu sisi Ganjar belum bisa bebas untuk melakukan kampanye sana sini. Nah itulah ya blessing in disguise yang didapatkan oleh Anies ketika di satu sisi selesainya masa jabatan gubernur itu seakan merepresi ataupun menghadang ataupun menghalangi, justru malah sekarang Anies itu direpresentasikan sebagai antitesis pemerintahan. Dalam hal ini ya, rakyat memilih Anies sebagai perwujudan ya perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merepresi kepentingan ataupun antitesis dari rakyat. Nah, memang satu hal yang lain yang kalau ingin Ganjar tentu saja ingin seperti Anies ya harus copot jabatan gitu ya. Harus keluar dulu dari gubernur supaya bisa melakukan kampanye seperti Anies ya. Nah, pun juga menjadi persoalan adalah selain Anies efek itu sendiri yang sudah semakin besar,
pun juga dukungan-dukungan dari Anies yang datang dari berbagai elemen ya, termasuk juga partai-partai politik yang sudah gabung dalam koalisi ya Indonesia Bersatu ya, misalnya dari PAN dan P3. Ternyata grassroots-nya ataupun kader simpatisan di bawahnya itu justru mendeklarasikan dukungan kepada Anies ya. Misalnya P3 itu sudah mendeklarasikan ya, yaitu FKM, Forum Kapa Membangun, kader dan simpatisan yang grassroots itu mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Di satu sisi ya, P3 sendiri sudah seakan dipenjarakan ataupun direpresi ya dengan adanya koalisi Indonesia Bersatu. Pun PAN ya, PAN juga grassroots-nya ternyata deklarasikan dukungan kepada Anies ya. Jadi ada yang sifatnya konflik internal yang terjadi di partai sekelas P3 dan PAN yang ini menjadi permasalahan ke depannya. Di satu sisi grassroots-nya melakukan dukungan deklarasi kepada Anies, di satu sisi ya para elitnya justru mempertahankan koalisi yang koalisi perubahan sesuai dengan arahan istana. Nah, yang menjadi pertanyaan siapa yang akan memenangkan antara grassroots dan juga elit penguasanya di pusat ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan karena satu hal ya, ada ancaman ke depan untuk partai yang sokol ya, adalah partai politik kanan yaitu PAN dan P3 yang seharusnya mempertahankan arusnya yaitu arus kanan, justru cenderung ya ikut gabung dalam koalisi ya. Nah, ini juga yang menjadi ancaman ke depan ya, kalau mereka tidak melihat ancaman ke depan bahwasanya suaranya akan tergerus ya, karena grassroots dan para simpatisannya sudah gabung dengan koalisi Anies. Bisa jadi PAN dan P3 ini yang grassroots-nya deklarasikan Anies sebagai capres, bisa jadi pertama suaranya akan tergerus, kedua bisa jadi tidak lolos parliamentary threshold ya. Jadi ini ada ancaman bagi partai koalisi Indonesia Bersatu yaitu PAN dan P3. Kemudian satu hal lagi yang perlu menjadi pertimbangan adalah dengan adanya penghadangan yang disampaikan ataupun ada ya terhadap safari politik Anies, itu juga satu hal yang justru ya memperkuatkan posisi Anies ya, dan menurunkan atau menyurutkan dukungan pada pemerintah ya. Justru dengan sekarang adanya penghadangan ya, kemudian pelarangan ya, pencabutan izin safari politik Anies, satu hal yang harus dipahami itu tidak akan menyurutkan ya, justru malah akan memperbesar posisi Anies sekarang yang banyak diterima oleh rakyat, termasuk juga para kader dan simpatisan partai yang sekarang di pusat itu malah mendukung kekuasaan. Nah, ini bahayanya ya, dan memang harus menjadi dilema sih kalau kita melihat di satu sisi Anies efek yang memang berkebalikan dengan rezim penguasa itu, kalau tidak dilarang akan membesar, kalau dilarang sama gitu ya. Makanya ini di satu sisi ya terlihat sekali bahwasanya Presiden Jokowi yang juga disampaikan oleh Joman terlihat sangat dihantui dengan ketakutan seiring dengan berakhirnya masa jabatan. Itu bisa dilihat dengan adanya mobilisasi ya relawan di GBK ya, kemudian lebih cenderung untuk mengendorse salah satu capres ya, seakan tidak ingin selesai setelah masa jabatan 2 tahun ini akan berakhir. Ini kan persoalan ya, di satu sisi presiden yang diharapkan bisa meninggalkan sesuatu legasi ataupun peninggalan yang lebih baik ya, malah melakukan hal-hal yang tidak layak ya, misalnya melakukan musrah ya, entah itu siapa yang memobilisasi ya, tetapi dengan adanya endorse kepada capres itu justru tugas presiden justru malah tidak fokus ya. Satu hal yang harus dijalankan presiden adalah mengurusi urusan rakyat, ini justru malah
fokus mengendorse satu capres yang itu sebenarnya tidak menjadi hal yang penting untuk pemerintahan, dan terkesan ada di kecemasan kalau rezim ini berganti. Kita ketahui ya, kita harus diketahui bahwasanya kekuasaan itu pasti akan berakhir, ya, kekuasaan itu pasti akan berakhir, dan satu hal ya yang lebih baik ataupun yang lebih memberikan bisa memberikan solusi kepada rakyat itu yang akan bisa bertahan, ya. Makanya sekarang kenapa Anies Efek bisa semakin membesar dan kedepannya akan lebih membesar lagi, karena ini adalah antitesis pemerintah yang saat ini dinilai kurang ataupun surut dalam fungsinya yang seharusnya melayani ataupun mengurusi urusan rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.